6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk taman ada 250. Menunggu dari kanwil kita ini. Kemarin kan kita sepulang dari raker kemarin. Secara umum, dalam pokok-pokok pikiran tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka membangkitkan perekonomian, baik secara makro ataupun pelaku UMKM. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lestarikan seni tari Mangaru yang nyaris punah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau latih ratusan pelajar SD dan SMP. Dua penyuluh agama Kota Bau-Bau masuk seleksi tahap 2 nominator penerima penghargaan PAI Award 2025. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Lestarikan seni tari Manguru yang nyaris punah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau latih ratusan pelajar SD dan SMP. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk pelestarian kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, di mana Kota Bau-Bau mewarisi ragam budaya dan seni lokal yang turun-temurun sejak zaman kerajaan dan Kesultanan Buton. Sayangnya beberapa di antaranya telah nyaris punah karena minimnya regenerasi. Berangkat dari kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau menggelar pembinaan kreativitas seni tari dengan mengangkat tari Mangaru sebagai materi utama pada tahun 2025 ini. Tari Mangaru dipilih karena merupakan salah satu warisan budaya leluhur masyarakat Buton yang menyebar luas di wilayah eks-Kesultanan Buton, termasuk Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Masrun menjelaskan, pelatihan ini diikuti oleh 100 peserta dari kalangan pelajar tingkat SD dan SMP. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2025 yang telah diawali dengan penyampaian teori, kemudian dilanjutkan dengan praktek lapangan. kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk pelestarian kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, di mana ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan itu, dan salah satunya yaitu seni. Maka disitulah kewajiban dari bidang kebudayaan untuk pelestarian kebudayaan. Masrun menambahkan, sebelumnya pada tahun 2024, Dikbud Kota Bau-Bau juga telah melakukan pembinaan seni tari galangi, sebuah tarian khas yang juga nyaris punah. Upaya pelestarian ini membuahkan hasil dengan terbentuknya kelompok galangi muda atau galangi reborn yang berasal dari siswa SMP, sebagai regenerasi satu-satunya kelompok galangi yang tersisa di Sanggar Alfirisi. Ini tari galang ini sangat-sangat sudah hampir punah. Sekarang sisa satu kelompok galang itu yang bernaung di Sanggar Alfirisi. Maka dengan itu melalui pemerintah Kota Bau-Bau kami mengadakan pelatihan Mangaru untuk siswa SMP di 2024 dengan istilah galangi muda atau galangi reborn. Pelatihan ini diharapkan dapat menanamkan kecintaan kepada budaya lokal sejak dini, serta mencetak generasi muda yang peduli terhadap warisan seni leluhur agar tidak punah. Dikbud Bau-Bau berharap melalui pelatihan rutin setiap tahun, seni-seni tradisional seperti Mangaru dan galangi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan dikenal luas oleh generasi masa depan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 3 kasus besar peredaran narkotika jenis sabu selama bulan Juli 2025. Dalam operasi yang dilakukan oleh tim Unit 2 Subdit 3 ini, 3 tersangka berinisial AD usia 30 tahun, AS 28 tahun, dan AR 30 tahun berhasil diamankan dengan total barang bukti sabu seberat 6.812,6 gram. Adapun kasus pertama diungkap pada tanggal 12 Juli tahun 2025
di BTN Perumnas Posiang, Kota Kendari dengan tersangka AS. Polisi juga menyita 3.241,6 gram sabu dari rumah tersangka yang juga dikendalikan oleh seorang narapidana berinisial DJ. Keesokannya harinya 13 Juli tersangka AD ditangkap di Kolakam dengan barang bukti 2.037 gram sabu yang juga disembunyikan di dalam rumahnya. Sementara itu, pada tanggal 30 Juli, tersangka AR diamankan di rumah kos di kawasan Kambu, Kota Kendari dengan barang bukti seberat 1.534 gram. Ketiganya juga diduga berperan sebagai juga kurir sekaligus juga penyimpan barang dan juga seluruhnya dikendalikan dari luar melalui komunikasi telepon. Adapun dalam konferensi pers pada tanggal 1 Agustus 2025 kemarin, Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra yaitu Kombes Pol Bambang Sukmo Wibowo ini menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan intensitas penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba di Sulawesi Tenggara. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. 2 penyuluh agama Kota Bau-Bau masuk seleksi tahap 2 nominator penerima penghargaan PAI Award tahun 2025. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Dan harapan kami perjuangan ini bisa membawa nama harum bagi Sulawesi Tenggara, terkhusus Kota Bau-Bau. Proses seleksi ajang bergengsi penyuluh agama Islam PAI Award 2025 tingkat nasional masih terus berlanjut dan memasuki tahap kedua. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat telah resmi mengeluarkan pengumuman 10 nominator PAI Award 2025 dari 9 kategori berbeda tertanggal 7 Juli. 2 dari 3 peserta PAI Award nasional dari Kota Bau-Bau utusan Sulawesi Tenggara berhasil melangkah ke penilaian tahap 2 yang akan berlangsung di Jakarta Agustus ini. Kedua penyuluh tersebut masing-masing Ainun Zauja pada kategori pendampingan kelompok rentan, sementara Nur Hidayat pada kategori penguatan moderasi beragama. Ainun Zauja kepada RRI mengatakan rasa syukurnya atas prestasi bisa lolos tahap 1 dan akan masuk ke tahap 2 sesuai dengan surat pengumuman. Sebagai bagian dari tahap lanjutan, dirinya bersama nominator lain yang masuk nominasi diminta untuk hadir mengikuti seleksi tahap 2 Agustus ini di Jakarta. Kami berharap perjuangan ini masih tetap memiliki nyala, semangat, dan menebarkan harapan positif bagi dakwah yang spesifik dan unik dalam menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di tahap 1 setelah kami melalui proses seleksi, kami akan menuju tahap 2. Lalu kami sedang menunggu surat undangan dari tim panitia nasional. Ainun menambahkan setiap peserta juga wajib mengupload dokumen presentasi berupa dokumen PowerPoint atau video maupun dokumen presentasi lainnya pada aplikasi penyuluh agama Islam paling lambat 31 Juli. Sementara itu pada proses seleksi tahap 1 sebelumnya, Sulawesi Tenggara mengutus 8 perwakilan pemenang lomba tingkat provinsi dari masing-masing kategori. Kini tersisa 4 nominator PAI Award 2025 dan 2 diantaranya berasal dari Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Yumardin Kedang resmi memimpin GP Ansor cabang Bau-Bau dan komitmen bersinergi pemerintah daerah membangun daerah. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waude Nurliani kembali menurunkan laporannya. Pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Bau-Bau masa Hikmat 2025-2028 resmi dikukuhkan pada Kamis 31 Juli di salah satu aula hotel di Kota Bau-Bau. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara, Saninu Kasim. Dalam pengukuhan tersebut, Yumardin Kedang kembali dipercaya menahkodai GP Ansor Bau-Bau untuk periode kedua. Acara pelantikan juga dirangkaikan dengan pembukaan Diklat Terpadu Dasar atau DTD 3 sebagai bagian dari proses rekrutmen dan kaderisasi di tubuh organisasi. Dalam sambutannya, Yumardin Kedang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh GP Ansor sebagai organisasi badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama. Mohon izin saya sampaikan, tadi sedikit diawali dengan acara pembukaan, ada beberapa
lagu yang kami tampilkan. Dari lagu-lagu itu jangan pernah ragukan Ansor dalam perjuangan untuk negara, bangsa, dan negara. Pria yang akrab disapa Juma ini juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjaga solidaritas dan semangat pengabdian. Ia menekankan pentingnya loyalitas dan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam sumpah jabatan yang telah diucapkan. Sementara itu, Ketua GP Ansar Sultra Saninu Kasim dalam arahannya menyampaikan sejumlah pesan strategis kepada para pengurus GP Ansar Bau-Bau. Ia mendorong pengurus untuk aktif membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, lintas sektor, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun kelompok masyarakat lainnya. Bantu pemerintah, jangan pernah berpikir langsung saja. Sekecil apa? Jadi gerakan akan selalu berpikir positif itu akan sudah positif. Mau sekecil apa? Ya. Ia berharap pelantikan ini menjadi awal baru yang membawa semangat pembaruan dan kolaborasi dalam tubuh GP Ansar Bau-Bau untuk menjawab tantangan zaman serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Wadin Hurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Saudara, lestarikan seni tari Mangaru yang nyaris punah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau latih ratusan pelajar SD dan SMP. 2 penyuluh agama Kota Bau-Bau masuk seleksi tahap 2 nominator penerima penghargaan PAW Award tahun 2025. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.